Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan ba'da melaksanakan ibadah yang fardu, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas terhadap amal yang telah kita kerjakan dan memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam beramal. Ketahuilah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amal yang paling terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling besar pahalanya setelah melaksanakan amal fardu, amal yang difardukan, kecuali yang pertama menyebarkan ilmu dan menunjukkan amal kebaikan kepada manusia. Nah, jangan sampai nanti ketika sakaratul maut datang, sebagaimana di kajian Riyadhus Shalihin, tidaklah seseorang meninggal dunia pasti dia dalam kondisi menyesal. Kalau orang soleh menyesal kenapa tidak menambah lagi amal. Kalau orang toleh, orang yang amalnya banyak keburukannya, niscaya dia akan berkata, tunggu saja sejenak, saya akan melaksanakan amal kebaikannya. Maka kata Al-Quran bagaimana? Faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Faf'alul khaira, lakukanlah kebaikan. Apa saja kebaikan yang bisa dilakukan, lakukan. La'allakum tuflihun. Dengan sebab melakukan kebaikan itu, niscaya kamu akan beruntung. Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Ada beberapa ayat yang kita lewat karena maknanya sama dengan pembahasan sebelumnya, maka di malam kali ini di ayat 190. Tafsirnya amat sangat bagus dan agak terlalu panjang sehingga saya potong menjadi beberapa bagian. Kalau di tafsir Ibnu Katsir di sini ayat dari 190 sampai 194. Tetapi rupanya mungkin waktu tidak sampai, jadi hanya 2 ayat atau 3 ayat saja. Insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya, kalau usia panjang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Semoga Allah berikan keberkahan terhadap apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Jadi Al-Quran itu bertabaruk dengan Al-Quran, sepakat semua ulama hukumnya boleh. Ada 7 cara mencari keberkahan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dengan cara membacanya. Yang kedua dengan cara menyimaknya, istima'. Nah, jadi kalau tidak mampu untuk membaca, minimal mendengarkan. Dengan sebab mendengarkan Al-Quran mendapatkan apa?
keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, perhatikan, supaya kamu mendapatkan rahmat. Bertabaruk dengan cara mendengarkan Al-Quran. Ini termasuk yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu saat Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabatnya, yaitu Ibnu Mas'ud, "Iqra' lana al-Qur'an." Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepada saya, kepada kami ini semua Al-Quran. Nabi bertabaruk dengan bacaan Al-Quran sahabatnya. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an gugup, bagaimana Al-Quran akan bisa dibacakan kepadamu ya Rasul, sedangkan Al-Quran itu diturunkan langsung kepadamu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dibacakan Al-Quran oleh sahabatnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah salah satu ulamanya sahabat. Ulama sahabat itu diantaranya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Maka Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran sampailah di ayat ke-42 surat An-Nisa. Maka kata Rasul, kafa, cukup. Kemudian Ibnu Mas'ud melirik wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata deraslah air mata menetesnya. Bertabaruk dengan apa? Dengan Al-Quran. Termasuk diantaranya bertabaruk dengan Al-Quran yaitu meruqyah. Kita ruqyah istri kita ruqyah anak kita, dia suruh mendengarkan. Atau sebaliknya, nah, kalau Bapak, Pak Haji hafal anaknya Al-Quran, minta dibacakan. Nah, ini termasuk apa? Keberkahan. Baik. Ayat ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Kalau bahasa hiperbolanya mungkin menangis histeris. Di mana disebutkan di dalam tafsir ini, tapi disimpannya di awal, di ujung. Saya buat di awal, di mana Ibnu Umar mengunjungi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah. Langsung Ibnu Umar menyampaikan kepada Aisyah, tolong ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabakat, tiba-tiba Aisyah melelehlah air matanya, lalu menceritakanlah, sungguh akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kekaguman. Suatu saat mendapatlah giliran di rumahku ia tidur, di rumahnya Aisyah. Maka tatkala malam tiba, kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya. Nah, tentu ini kita mafhum ya, bersentuhan antara kulitku dengan kulitnya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepadaku, dan aku padahal senang sekali tidur bersamanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk mendirikan sholat. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun senang sebetulnya tidur bersamamu, tapi aku pun senang apa yang engkau lakukan. Maka Aisyah mengizinkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bangkit dari tempat tidurnya, meninggalkan dirinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke tempat penyimpanan air. Airnya disimpan, digantung. Nah, karena dulu mungkin tidak ada bak ya, digantung, airnya sedikit. Kemudian Rasul berwudu dengan wudu yang sempurna dan sedikit air, lalu beliau sholat. Maka aku perhatikan, siapa aku di situ? Aisyah radhiyallahu anha. Melelehlah air matanya deras sampai aku lihat semua janggutnya basah. Tatkala sujud, aku lihat air matanya semakin menderas sampai-sampai basah tempat sujudnya. Kemudian ia bangkit, aku lihat air matanya terus mengalir deras sampai-sampai basah bagian pahanya. Begitu selesai sholat, kemudian ia berbaring dan diletakkan pipinya dengan telapak tangannya berbaring ke sebelah kanan sambil tetap terus menangis. Maka datanglah Bilal radhiyallahu an, ya Rasulullah, waktu fajar telah tiba.
Tapi Rasul tidak juga beranjak dari tempat dari tidurnya tadi. Kemudian Bilal menanyakan, "Ya Rasulullah, semua orang sudah menunggu untuk dipimpin sholat. Apa yang menyebabkanmu menangis sedangkan engkau telah dijamin surga, diampuni dosa-dosamu?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana aku tidak menangis? Wahai Bilal, sungguh celaka engkau, sungguh celaka orang yang membaca ayat ini kemudian tidak merenungkan makna dan isinya." Yaitu ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Kemudian yang kedua, ayat 190 ini, 190 sampai akhir, ayat yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat terbangun dari tidur. Jadi termasuk kesunahan manakala kita tidur kemudian terbangun untuk mendirikan sholat, dibacalah ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab sampai akhir. Qala Tabrani, telah berkata Imam At-Tabrani, an Abi Mughirah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Saya potong dari Ibnu Abbas, qala, dia telah berkata, atat Quraisyil Yahud, telah datang orang-orang Quraisy kepada orang-orang Yahudi. Apa orang Quraisy datang ke orang Yahudi? Faqalu bima ja'akum Musa, dengan apa Nabi Musa datang kepadamu? Qalu, dijawab oleh orang Yahudi, asahu wa yadahu baydo linnadirin. Musa punya keajaiban dengan tongkatnya dan juga dengan tangannya yang bersinar sinar putih bagi orang yang melihatnya. Wa atun nasara faqalu, maka orang-orang Quraisy juga datang kepada orang-orang Nasrani dan menanyakan, kaifa kana Isa, bagaimana keadaan Nabi Isa datang kepadamu? Qalu, dijawab oleh orang-orang Nasrani, kana yabraul akmaha wal abros, Nabi Isa memiliki keajaiban, yaitu dengan usapan tangannya dia bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penyakit abros, penyakit sopak. Wa yuhyil mauta, dan bisa menghidupkan orang yang mati. Oh, ini keajaiban Nabi Isa. Bisa menghidupkan orang mati, satu kali usapan terhadap orang yang buta sejak lahir bisa langsung melihat, dan bisa menyembuhkan penyakit sopak. Wa atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang-orang Quraisy ini mendatangi Nabi dan bertanya, faqalu ud'ullaha ayyaj'ala lana sofa zahaban. Ini tantangan besar. Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu coba sekarang berdoalah kepada Allah agar dijadikan bukit Sofa itu menjadi bukit emas. Tantangannya apa? Menjadi bukit emas. Kalau sebelumnya yaitu Nabi Isa ditantang oleh kaumnya untuk dijadikan apa? Kaumnya semua akan beriman kepada Nabi Isa. Syaratnya Nabi Isa mau menerima tantangannya. Apa tantangannya? Tolong datangkan dari langit makanan yang sudah dimasak. Jadi dimasaknya di langit. Apa namanya itu kalau dimasak? Kuliner ya. Nah, minta diturunkan kuliner dari langit. Maka disanggupi oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, bukan Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menyanggupinya. Maka Allah turun menyebutkan, tapi kalau tidak beriman maka azabnya 2 kali lipat. Maka Nabi Isa alaihissalam tidak menyanggupinya, menolak. Saking apanya? Begitulah para nabi diolok-olok oleh apa? Oleh kaumnya.
Nah, maka dengan sebab hadis ini terjadilah selisih di antara para ulama, apakah ayat ini turun di Mekah atau turun di Madinah. Disebabkan Bukit Sofa itu ada di Makkah. Sedangkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa surat Ali Imran surat yang diturunkan periode Madinah. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Coba kita lihat penciptaan di antara langit dan bumi. Apakah ada di antara kita yang bosan melihat langit? Apakah ada di antara kita yang bosan melihat matahari tenggelam? Apakah ada di antara manusia ini yang bosan melihat matahari terbit? Setiap hari begitu. Dari mulai diciptakannya langit dan bumi, bahkan orang-orang berusaha tuh melihat ke gunung supaya melihat bagaimana matahari itu terbit, melihat ke pantai bagaimana indahnya matahari tenggelam. Sekarang lihat bagaimana burung-burung berkicaunya. Siapa yang bisa berkicau seperti demikian? Kenapa burung gagak padahal besar tapi nggak bisa berkicau? Sedangkan burung burung yang kecil, yang lebih kecil daripada burung gagak bisa berkicau bagus. Kalau kata Sunda, burung buku haur. Kalau bahasa Indonesia burung kacer. Begitu indah. Siapa yang membuatnya kalau bukan Allah? Coba lihat, perhatikan, yang kering jadi basah, yang basah jadi kering. Ditumbuhkan oleh Allah. Kalau ditanamnya dalam kondisi kering, niscaya tidak akan tumbuh. Harus dalam kondisi kering. Tapi menanamnya harus di tempat basah. Begitupun sebaliknya, harus ditanam dalam kondisi basah di tempat yang kering. Coba perhatikan, nasi terbuat dari beras, asalnya dari beras. Beras asalnya dari padi. Padi itu kalau ditanam harus diapa dulu? Harus dikeringkan dulu. Bijinya harus dikering. Setelah kering kemudian ditanamnya di mana? Harus di tempat yang basah. Kemudian Allah tumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan itu? Tentu Allah. Biji yang kecil kenapa menjadi besar pohonnya? Sedangkan biji yang besar kenapa jadi kecil pohonnya? Pohon yang kecil ngerambat, kenapa buahnya besar? Sedangkan pohon yang besar buahnya kecil. Coba perhatikan semangka, kecil itunya ya ngerambat, tapi buahnya besar. Perhatikan sekarang pohon yang besar tapi buahnya kecil. Apa contohnya? Pohon beringin besar, tapi apanya? Kecil. Maka ada kisah tuh, nggak adil Allah ya, masa semangka ngerambat kecil gitu, gede banget itunya, segede kepala lebih. Begitu ngelihat dia bertafakur tuh. Begitu ngelihat kepada pohon beringin, pohonnya besar, tapi buahnya kecil banget. Setelah bertafakur begitu, di mana keadilan Allah? Tertidur. Tertimpalah oleh buah beringin. Terbangunlah dia, adil Allah. Seandainya besar nimba ke saya, tentu sudah binasa saya. Ya, baik, kita lanjutkan. Oleh sebab itu, betapa hinanya manusia, dia bersyukur bukan kepada Allah supaya buahnya besar, supaya panennya bagus. Dia bersyukurnya kepada kepada dewa. La haula wala quwata illa billah. Sekarang musim durian tuh di Padang. Saya ditelepon sama orang Padang, suruh ke sana. Coba lihat durian kenapa berduri, tapi itunya nikmat. Kenapa kalau yang ini tidak berduri? Terus selanjutnya kalau kita renung-renung, subhanallah. Maka oleh sebab itu, betullah tadi yang telah disampaikan, celakalah bagi orang yang membaca ayat ini kemudian tidak merenungi isinya, tidak merenungi kandungannya. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh, berapa banyak
tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan ada yang di bumi, yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun, dapat disaksikan lewat di hadapanmu, di hadapan mereka, sedangkan mereka tetap enggan, tetap berpaling. Disangkanya itu adalah apa? Disangkanya itu diatur oleh alam. Maka suka ada tuh, kita serahkan aja bagaimana alam mengatur kita. Ini termasuk apa? Kesalahan besar. Alam tidak mengatur. Yang mengatur siapa? Allah. Yang mengatur Allah. Seleksi alam. Padahal bukan. Semuanya adalah dalam pengaturan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ayat-ayat yang jelas itu, ayat-ayat yang jelas itu yang dinampakkan kepada manusia, amat sangat mereka itu banyaknya tidak bersyukur. Bahkan mereka dengan sebab melihat ayat-ayat itu mereka berbuat musyrik, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi lihat itu ikan di laut, setiap hari dipanen, setiap hari diambil, ketiba ada apa? Sedekah laut. Dipotong kerbau, dipotong sapi, dilemparkannya ke situ. Disangkanya dewa itulah yang mengatur. Begitupun panen, supaya panennya lebih banyak, dibuatlah ritual. Disangkanya dewa tertentu yang membuat hasil panennya. Padahal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilabil laili wan nahar, terjadinya pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang cerdas. Ulul albab. Ulul albab itu yang banyak berpikir. Coba Allah tantang, seandainya 3 hari saja siang terus, niscaya pecah dunia ini. Atau seandainya malam terus selama 3 malam, niscaya beku dunia ini. Tapi Allah putarkan, di waktu pagi terasa sejuk, terus matahari naik ke atas makin panas, asalnya hangat, panas, barulah redup lagi. Datanglah malam, begitupun dengan malam, semakin malam semakin dingin. Kalau diteruskan, niscaya akan beku. Maka Allah buat seperti demikian berputar. Bagaimana yang disebut dengan ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan cara berdiri, wa qu'udan, dan berzikir kepada Allah dengan cara duduk, wa ala junubihim, dan berzikir kepada Allah sambil junubihim apa? Bukan dalam kondisi junub, wa ala junubihim, dan sambil berbaring. Ada orang mengartikan di internet itu bahwa junub juga berzikir, ini ayatnya, padahal ini wa ala junubihim maksudnya sambil berbaring. Jadi orang yang disebut dengan ulul albab itu berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan juga sambil berbaring. Bapak kalau udah berbaring di tempat tidur masih tetap berzikir. Di antaranya apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dalam riwayat lain 33. Maka itu lebih baik daripada memiliki pembantu. Taib. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Imran bin Husain, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'iman, sholatlah kamu sambil berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka sambil duduklah, fa illam tastati fa ala jambika, kalau tidak mampu sambil duduk maka sambil berbaring." Bagaimana cara sholat sambil berbaring? Kalau sakit, kakinya menghadap dijulurkan ke arah selatan, kepalanya dijulurkan ke arah utara, kemudian berbaring di lambung sebelah kanan, dan tangannya disimpan di pipi.
Yang kedua, boleh juga kalau tidak sanggup menjulur ke arah kiblat sebagaimana sebagaimana Pak Rudi begitu, dijulurkan ke arah kiblat. Nah, seperti demikian kalau sakit. Salat kalau wajib, salat wajib kalau mampu berdiri tidak boleh duduk. Kalau duduk dia mampu berdiri tidak sah salatnya, sebab berdiri itu termasuk rukun. Maka kalau di dalam kendaraan bisanya berdiri berdiri dulu ketika takbir, setelah itu boleh duduk. Adapun sholat sunat boleh sambil duduk walaupun mampu berdiri, tapi untuk duduk di sholat sunat mendapatkan setengah pahala daripada berdiri. Perlu dipahami oleh Bapak semua dan Ibu, sholat yang boleh ditinggal rukunnya dengan sengaja, 2 rukun boleh ditinggal hanya di dalam sholat sunnah. 1 rukun, satunya syarat. Apa Bu? Pak? 1, boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua, boleh tidak berdiri dalam sholat sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di atas tunggangannya. Kemana tunggangan itu berlalu, tetaplah dia menghadap ke situ. Jadi mengikuti tunggangannya. Begitupun dilakukan sambil duduk. Namun Rasul tidak pernah melakukan sholat wajib dengan cara duduk, kecuali tidak sanggup sama sekali. Tidak sanggup sama sekali. Seandainya bisa berdiri tapi dengan cara ditopang, yaitu bersender, maka berdiri dulu sambil bersender. Sebab berdiri ini adalah rukun sholat. Rukun sholat itu artinya, rukun itu apa? Sesuatu yang mesti dikerjakan, jika tidak dikerjakan tidak dapat diganti oleh apapun. Nah, itu namanya rukun. Adapun wajib, wajib itu apa? Sesuatu yang harus dikerjakan, manakala tidak sanggup dikerjakan, imma karena lupa, maka dapat diganti dengan sujud sahwi. Ayo, type. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah banyak berzikir dan mereka senantiasa bertafakur, merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, sungguh aku keluar rumah. Setiap aku keluar rumah dan aku mendapatkan melihat sesuatu, kecuali aku dapati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepadaku sebagai ibrah. Ibrah itu apa? Mendapatkan pelajaran. Betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan adanya mata. Oleh sebab itu bertafakurlah dengan ada mata. Kita melihat apa? Umpamanya melihat apa? Melihat kucing. Melihat kucing, oh kucing maya nggak pakai baju juga kuat di luar. Bulunya banyak. Bulunya banyak. Bisa ada yang hitung bulu kucing? Nggak ada. Tapi ada orang rajin sholatnya, sholat malam. Kata Rasul dia di neraka. Kenapa? Dia ngurung kucing, enggak dikasih makan, tidak dibebaskan sampai kucing tersebut mati. Ingatlah tuh ke situ. Kucing memang enggak berharga bagi kita. Kepala apa? Kepala ikan. Bismillah saya kasihkan ke kucing. Dapat pahala enggak? Wah, tuh tentu dapat pahala. Kalau melihat burung apa? Burung dara di atas rumah, cepat-cepat ambil air, kasih jagung. Dengan sebab memberikan makan dan minum itu, semoga Allah berikan makan dan minum kepada kita di yaumil hisab kena. Gitu terus. Tadi sebagaimana di awal pembahasan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakan kebaikan, niscaya kamu beruntung. Tadi kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Kemudian selanjutnya di dalam kitabnya Tawakkul wal I'tibar, di mana Hasan Al-Basri berkata, bertafakur sesaat
Tafakkaru sa'atun khairum min qiyamil lail. Merenungi sejenak, bertafakur sejenak itu lebih baik di hadapan Allah dibanding dengan sholat malam. Siapa yang berkata ini? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu seorang tabi'in. Kemudian telah berkata Fudail bin Iyad dari Hasan al-Basri, bertafakur itu adalah sebagai cerminan jiwamu, sebagai cermin daripada dirimu, apakah kamu itu baik atau buruk. Bercermin, sebagai cermin daripada diri itu adalah banyak bertafakur. Berkata Sufyan bin Uyainah, bertafakur itu adalah cahaya yang dapat memasukkan ke dalam hatimu. Sebagaimana syair mengatakan, idzal mar'u kanat lahu fikrah, apabila seseorang memiliki renungan, dia itu bisa bertafakur, fa fi kulli syai'in ibrah, maka segala sesuatu itu mengandung apa? Mengandung ibrah, mengandung pelajaran kalau mau bertafakur. Dan telah berkata Isa alaihissalam. Siapa Isa alaihissalam? Oh, ini Nabi ya. Perhatikan, Nabi Isa alaihissalam berkata, sungguh beruntung orang-orang yang memiliki manakala dia berbicara, bicaranya itu penuh dengan tazkirah, penuh dengan nasihat. Wasuntuhu tafakkuron, kalau diamnya merenung. Diamnya itu apa? Merenung. Beda antara merenung dengan menghayal. Beda. Kalau menghayal bagaimana? Lihat pola. Ketika melihat pola, kalau saya dulu kayak Ronaldo begitu ya. Nah, itu namanya menghayal. Sesuatu yang tidak akan mungkin. Sesuatu yang tidak akan mungkin. Suka begitu nggak Pak? Astagfirullah ya. Itu namanya menghayal. Sedangkan merenung itu bertafakur, memikirkan apa yang ada, yang terjadi pada perkara tersebut. Ima disebabkan dilihat atau sebab didengar. Wa nadrohu ibrah, dan kalau melihatnya itu, penglihatannya itu penuh dengan ibrah. Wa qala Luqmanul Hakim, berkata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutnya, ada yang mengatakan Luqmanul Hakim itu nabi sebab mendapatkan wahyu, sehingga ada surat apa? Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Nah, yang kedua ada yang mengatakan dia bukan nabi, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah. Berkata Luqman Hakim, sesungguhnya banyaknya menyendiri, maka dia dapat menjadikan, mengilhami kepada dirinya untuk merenung, untuk bertafakur. Jadi banyaklah menyendiri sebagai apa? Sebagai renungan, sebagai tafakur. Watulul fikrati dalilun ala turuqi babil jannah. Dan banyaknya berpikir itu maka akan mengakibatkan terbukanya jalan pintu-pintu ke surga. Itu siapa yang berkata? Luqmanul Hakim. Banyak menyendiri itu untuk merenung. Kalau zaman sekarang kan banyak menyendiri itu main apa? Main slot lah. Haula wala quwata illa billah. Kata Luqman Hakim, banyaklah menyendiri merenung. Kemudian dengan banyaknya merenung tersebut maka mengakibatkan dalil sebagai tanda jalan menuju ke dalam surga. Dan berkata Wahab bin Munabbih, dan tidaklah seseorang itu banyak berpikir kecuali dia pasti faham. Kalau banyak berpikir pasti faham. Wala fahmun imratun illa alima. Dan kalau sudah paham pasti dia akan kerjakan. Pasti akan apa? Dikerjakan. Kita kan faham, tahu tuh kalau berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, kalau berbuat buruk akan mendapatkan keburukan. Amal yang paling terbaik sholat itu setelah sholat yang wajib, sholat malam. Tahu udah apa-apa ilmunya.
tapi karena tidak banyak direnungin jadi tidak diamalkan, berat. Nah, seperti demikian. Itu hanya sebagai apa? Amsilah saja. Dan telah berkata Al-Mughis Al-Aswad, Mughis Al-Aswad berkata, zurul kubur kulla yaum tafakkaruhum. Ziarahlah ke kubur setiap hari, maka itu akan mendapatkan apa? Pikiranmu akan merenung. Hawa nafsu akan turun. Bagi laki-laki ini Bu ya, banyak apa? Ziarah kubur setiap hari. Niscaya akal pikiran kita itu akan banyak merenung. Hawa nafsu akan turun. Wasahidu al-mawqufu biqulubihim, dan saksikanlah, kontemplasilah bagaimana nanti saat berdiri di hadapan Allah. Renungi dengan hatimu. Perhatikan nanti tempat berdiri manusia itu akan terbagi kepada dua fariqaini, terbagi kepada dua golongan, ilal jannah aw narin, ke dalam surga kah atau ke dalam neraka kah. Coba renungi oleh kita. Bapak kita udah enggak ada, ibu kita sudah enggak ada, teman kita udah enggak ada, tetangga kita satu demi satu enggak ada. Terus pasti giliran kita nanti. Nah, sudah begitu kita akan berdiri di hadapan Allah. Direnungi itu. Sudah begitu di hadapan Allah berdiri, tidak berpakaian, dalam kondisi telanjang, tidak berkhitan, tidak bersendal tentunya. Kemudian apa? Nanti ada dua jalan. Apakah jalan kita itu ke surga ataukah jalan kita ke neraka? Direnungin dan rasakan oleh hatimu dan juga oleh badanmu. Tadi kan disuruh berkontemplasi, merenung ya. Sekarang rasakan bagaimana kiranya zakarun nar, kalau badan ini dimasukkan ke neraka. Coba renungkan. Mughis Al-Aswad tadi apa? Setelah bertafakur merenungkan itu semua, terus merenungkan bagaimana besarnya siksaan api neraka, kemudian ia terjatuh pingsan dan apa? Tidak sadarkan diri karena saking takutnya dengan apa? Dengan api neraka. Disebabkan hatinya mentafakuri tentang apa? Tentang ayat-ayat Allah. Abdullah bin Umar kalau merenungi sesuatu, dia mendatangi rumah yang sudah runtuh, yang roboh, yang sudah tidak ada penghuninya. Fayaqum ala babiha fayunadi bi sautin hazin. Kemudian ia berdiri di pintunya dan memanggil dengan suara lirih. Ini padahal seorang sahabat. Jadi kalau dia mau merenungi sesuatu, dia pergi mencari apa? Mencari rumah yang sudah roboh, yang sudah ditinggal oleh penghuninya. Kemudian ia berdiri di pintunya. Fayaqulu aina ahlak. Kemudian Abdullah bin Umar tersebut berkata, hei, kemanakah penghuninya? Kemanakah penghunimu? Kemudian ia kembali kepada dirinya menanyakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merenungi tentang apa? Tentang penghuni rumah. Kemanakah penghuninya? Sudah tentu ada dalam kubur. Nah, sekarang tinggal diri saya. Saya pun akan sama seperti kamu yang ada apa? Yang ada pemilik rumah ini. Maka kemudian ia membacakan kullu syai'in halik, setiap segala sesuatu itu pasti binasa, illa wajhahu, kecuali apa? Kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu lagi berkata Ibnu Abbas, rakaatani muqtasidani fit tafakkur, melaksanakan 2 rakaat sholat yang ringan disertai dengan mentafakuri apa yang dibacanya, khairun, itu lebih baik, min qiyamil lail wa qalbahu sah, dibandingkan dengan sholat malam
tapi hatinya lalai. Ibnu Abbas berkata, sholat 2 rakaat dengan merenungi apa yang dibaca itu lebih baik dibanding dengan sholat sepanjang malam tapi hatinya lalai kemana-mana. Sampai di sini mungkin karena waktu sudah habis.